Total lebih dari 5.000 tentara IDF terluka di dekat perbatasan Lebanon saat berperang melawan Hizbullah sejak 8 Oktober 2023 lalu. Direktur dua rumah sakit disebut menyatakan kekhawatiran jika garis depan Israel akan mengalami chaos. Mengutip Yediot Ahronot pada 29 Agustus, kabar itu dilaporkan sumber utama pada Selasa 27 Agustus 2024. Jumlah itu dikabarkan berdasarkan catatan rumah sakit dari Pusat Medis Galilei dan Naharia di Rumah Sakit Ziv di Safed. Sumber menyebut bahwa direktur kedua rumah sakit khawatir jika pertempuran di garis depan di utara tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Mengingat saat ini lebih dari 5.000 tentara IDF terluka, bahkan dikabarkan menderita penyakit lainnya. Diperingatkan juga bahwa sistem medis di utara Israel bisa kewalahan dengan pasien yang terluka meskipun ada upaya mengatasi hal itu. Ditekankan oleh kedua direktur rumah sakit bahwa keduanya senada menyatakan bahwa akhir dari pertempuran belum terlihat hingga saat ini. Israel dikabarkan telah berencana menghentikan permanen penggunaan balon mata-mata Skydu. Rencana itu muncul akibat Skydu terus-menerus menjadi target penghancuran dari Hizbullah Lebanon. Mengutip Israel Hayom dan TC pada 29 Agustus, kabar itu diumumkan oleh seorang juru bicara militer Israel beberapa hari setelah pembalasan Hizbullah pada Minggu 25 Agustus lalu. Tertulis bahwa Kementerian Pertahanan dan Militer sedang mempertimbangkan membatalkan proyek mahal Skydu dan menutup unit khusus tersebut. Alasan yang disebutkan adalah soal kerentanan, biaya, dan lama waktu perbaikan tidak masuk akal yang hingga mencapai 2 tahun. Diketahui Skydu dikembangkan bersama dengan Kementerian Pertahanan Israel dan Badan Pertahanan Rudal Amerika Serikat. Sistem itu mulai dipasang pada tahun 2022 setelah melalui proses pengembangan dan produksi yang panjang dan rumit. Kemudian balon mata-mata itu diterbangkan ke udara pada Januari 2024 untuk membantu mendeteksi ancaman, tapi belum dinyatakan beroperasi secara resmi. Namun pada Mei 2024, Hizbullah mengumumkan operasi serangan rumit yang menargetkan dan menjatuhkan balon mata-mata tersebut. Tak sebatas menghancurkan Skydu, namun Hizbullah juga menghancurkan pangkalan peluncuran dan mekanisme kontrol hingga mengakibatkan tewas atau terlukanya anggota musuh. Hamas buka suara dengan mengatakan bahwa pertempuran besar rencananya akan terjadi di wilayah Masjid Al-Aqsa. Bahkan Hamas dikabarkan telah menyerukan melakukan perlawanan massal dengan memakai senjata. Mengutip Kabarni pada 29 Agustus, kabar itu diumumkan Hamas dalam pernyataannya pada Rabu 28 Agustus kemarin. Hamas mengeluarkan pernyataan bahwa peningkatan kejahatan Israel di tepi barat adalah akibat alami dari sikap diam internasional. Menurut Hamas, kian brutalnya pendudukan Israel di tepi barat juga karena ketergantungan mereka pada dukungan politik dan militer mutlak dari Amerika Serikat serta negara barat. Sehingga Hamas menyerukan kepada anggota pasukan keamanan Palestina untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan merasakan bahaya yang mengancam perjuangan nasional negara, bergabung dalam perjuangan rakyat Palestina, dan terus melakukan perlawanan sampai penjajahan yang dilakukan Israel dikalahkan. Tak sebatas itu, Hamas juga menyerukan agar massa rakyat Palestina dan para pejuang perlawanan di seluruh wilayah tepi barat dari utara hingga selatan untuk melakukan mobilisasi umum, peningkatan segala bentuk perlawanan dan konfrontasi terhadap Israel dan pemukimnya dimanapun berada. Tepi barat diprediksi akan menjadi Gaza Part 2 mengingat IDF mulai melakukan agresi besar-besaran di 3 kota. Mengutip Wafa pada 29 Agustus, IDF disebut telah menunjukkan langkah-langkah militer yang akan menjadikan kawasan tepi barat menjadi bak jalur Gaza yang dilanda perang. IDF bahkan dilaporkan juga telah mengeluarkan ultimatum kepada penduduk Palestina di kamp pengungsi Nur Syams sebelah timur Tulkarem tepi barat, di mana isi ultimatum itu adalah memaksa warga Palestina untuk mengevakuasi diri dan mengungsi dari kamp tersebut dalam waktu 4 jam. Selain itu, IDF dilaporkan juga telah mendirikan pos pemeriksaan militer di lingkungan Mushlak di kamp tersebut untuk memeriksa penduduk Palestina sebelum mereka pergi. Upaya Israel itu dikabarkan oleh sumber utama bahwa telah membangkitkan kenangan akan evakuasi paksa yang rutin dilakukan oleh pasukan Israel di Gaza.
Penembak jitu Brigade Al-Qassam beri peringatan pasukan Israel melalui video, di mana di dalam video tertulis bahwa helmmu tak akan bisa melindungi kepalamu, armormu tak akan bisa membantumu, dan itulah takdirmu. Mengutip Telegram Brigade Al-Qassam pada 29 Agustus, video itu ditayangkan Al-Qassam pada Rabu 28 Agustus 2024. Video itu diberi judul "Tanahku terlarang bagimu, kamu pasti akan pergi". Terlihat bahwa seorang penembak jitu Brigade Al-Qassam bersiap melaksanakan satu misi penting dalam pertempurannya. Ditegaskan oleh Qassam bahwa armor Israel tidak akan membantu pasukan IDF dan helm pasukan tidak akan melindungi kepala mereka. Ditekankan bahwa itu semua adalah takdir yang akan ditemui oleh seluruh pasukan Zionis di jalur Gaza. Selain menampilkan peringatan-peringatan, rekaman juga menunjukkan banyak cedera fatal di antara tentara dan perwira Israel serta anggota mereka yang langsung jatuh ke tanah. Menurut video, pejuang Brigade Al-Qassam berhasil menembak banyak tentara dan perwira pendudukan Israel di berbagai medan pertempuran. Markas besar Brigade Barat Teritorial ke-300 Israel yang baru saja didirikan di wilayah Ya'ara menjadi target gempuran drone Hizbullah. Mengutip Al-Mayadin dan New Arab pada 29 Agustus, aksi penghancuran itu telah dilakukan pada Rabu 28 Agustus waktu setempat, di mana Angkatan Udara tak berawak Hizbullah meluncurkan pesawat tanpa awak bunuh diri ke markas besar Israel tersebut. Diketahui markas itu merupakan penanggung jawab atas bagian barat operasi pasukan Israel di garis depan utara. Dikabarkan bahwa drone Hizbullah itu secara akurat berhasil menghantam posisi dan tempat tinggal pasukan Israel di Ya'ara tersebut. Serangan itu dilakukan Hizbullah sebagai tanggapan atas serangan udara Israel yang menargetkan lembah Peka pada Selasa 27 Agustus malam. Setelahnya Hizbullah melakukan 2 serangan serentak sebagai tambahan di sore harinya dan mengenai sasaran secara langsung. Dikabarkan serangan pertama menargetkan lokasi militer Waysat Al-Alam, sementara serangan kedua menargetkan lokasi militer Al-Sumbakah. Satu tokoh penting Hizbullah dikabarkan tewas dibunuh Israel dalam operasi serangan di Suriah. Ia adalah Faris Qasim yang hingga kini diklaim tewas oleh Israel akibat terkena serangan drone mereka di dalam mobil. Mengutip The Jerusalem Post pada 29 Agustus, serangan itu diklaim Israel telah terjadi pada Rabu 28 Agustus waktu setempat, di mana serangan pesawat nirawak Israel terhadap sebuah mobil yang melintasi pos pemeriksaan Suriah di dekat perbatasan dengan Lebanon. Diklaim oleh 2 sumber keamanan telah menewaskan 3 pejuang Palestina dan 1 anggota Hizbullah. Sumber keamanan juga mengatakan bahwa mobil itu tidak mengangkut senjata. Namun militer Israel mengatakan serangan itu menewaskan Faris Qasim, seorang tokoh Hizbullah. Disebut-sebut Qasim adalah satu di antara tokoh penting yang peran utamanya adalah merekrut warga Palestina ke Hizbullah, tugasnya untuk menyerang Israel dari Lebanon. Namun hingga kini belum ada komentar langsung dari Hizbullah atau dari gerakan jihad Islam Palestina. Hamas menegaskan bahwa aksi perlawanan Palestina dalam mempertahankan dan membalas dendam akan mengejutkan pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Agustus, kabar itu diumumkan oleh perwakilan Hamas di Lebanon Ahmad Abdel Hadi pada Selasa 27 Agustus waktu setempat. Abdul Hadi turut mengomentari perkembangan situasi terkini di tepi barat. Ia menyatakan hal mengejutkan di mana pemerintah Israel secara sistematis berupaya menghilangkan keberadaan Palestina di tepi barat. Terlihat di mana militer Israel yang melakukan serangan besar-besaran yang menyasar perlawanan di banyak kota di tepi barat seperti Jenin dan Tulkarim. Selain itu, Abdul Hadi menekankan bahwa tekanan terhadap rakyat di tepi barat merupakan bagian dari rencana strategis di mana tepi barat sama-sama melalui serangan berulang kali serupa dengan apa yang terjadi di Gaza. Namun pejabat Hamas bersumpah bahwa pendudukan Israel justru akan terkejut dengan ketangguhan warga Palestina di tepi barat. Israel disebutnya akan terkejut dengan apa yang akan dilakukan warga Palestina di tepi barat demi membela hak mereka. Amerika Serikat memberikan sanksi ke pemukim Israel atas aksi kekerasan di tepi barat.
Di satu sisi, Benjamin Netanyahu akan membahas serius soal sanksi itu dengan Joe Biden. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Agustus, hal itu dikatakan Netanyahu setelah pemberian sanksi Amerika Serikat kepada warga negaranya pada Kamis 29 Agustus 2024. Perlu diketahui di awal, Amerika Serikat pada Rabu 28 Agustus telah memberikan sanksi baru yang menargetkan pemukim Israel atas kekerasan di tepi barat. Amerika Serikat mendesak Israel untuk meningkatkan akuntabilitas atas tindakannya tersebut. Mengingat Israel telah melakukan agresi yang diperkirakannya menjadi yang terbesar dalam 22 tahun, sehingga pemerintahan Netanyahu memberikan respons atas sanksi baru Amerika Serikat tersebut dengan sebuah pernyataan. Tertulis bahwa Israel memandang penerapan sanksi terhadap warga negara Israel dengan sangat serius, menegaskan bahwa masalah tersebut saat ini sedang dibahas secara mendalam dengan pihak Amerika Serikat. Sebatas informasi akhir saja, sanksi terbaru itu menargetkan kelompok dan individu seperti Hashomer Yosh, sebuah organisasi Israel yang telah mendukung pos terdepan Meitarim Farm yang tidak sah di selatan Al-Khalil. Download Tribun X sekarang.